Nah, selanjutnya nih yang bentuk kedua yaitu bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat P. Dengan aturan jika A pangkat fx sama dengan A pangkat P dan A tidak boleh sama dengan 0, maka fx-nya sama dengan P. Nah, ini dia nih contoh soal bentuknya dari A pangkat fx sama dengan A pangkat P, yaitu soalnya tentukanlah penyelesaian persamaan eksponen atau himpunan penyelesaian berikut. Dari soal yang pertama yaitu 2 pangkat 3x plus 1 sama dengan 2 pangkat 3. Soal yang kedua yaitu 3 pangkat x kuadrat min x sama dengan 9. Dan yang ketiga yaitu 3 pangkat x dikali 4 pangkat x plus setengah sama dengan 3, 4, 5, 6. Nah, penyelesaiannya untuk soal yang pertama yaitu 2 pangkat 3x plus 1 sama dengan 2 pangkat 3. Di sini untuk ruas kanan dan ruas kirinya bilangan pokoknya sudah sama bukan? Berapa bilangan pokoknya? Iya betul, 2. Di sini bilangan pokoknya sama-sama 2. Nih, sebelah kiri 2, sebelah kanan juga 2. Oleh karena itu, jika bilangan pokoknya udah sama, kita langsung coret aja nih bilangan pokoknya. Nah, setelah kita coret, maka bersisa yang pangkatnya. Ya kan? Nih, pangkatnya itu bersisa 3x plus 1 sama dengan 3, ya kan? Nih, sesuai sama pangkatnya. Nah, dari 3x ini sama dengan 2. Kenapa bisa 2 ya? Di sini yang satu di sebelah kiri pindah ke ruas sebelah kanan. Jadinya 3 dikurang 1 sama dengan 2. Maka di sini kita dapat hasilnya nilai x sama dengan 2/3. Begitu. Nah, untuk soal yang B yaitu 3 pangkat x kuadrat min x sama dengan 9. Untuk ruas kanan dan kirinya bilangan pokoknya udah sama belum? Nah, iya belum nih, belum sama. Terus gimana caranya, Bu? Nah, caranya kita harus menyamakan bilangan pokoknya terlebih dahulu. Sekarang kita lihat, sebelah kiri itu bilangan pokoknya berapa? 3. Nah, untuk yang sebelah kanan dia cuma ada angka 9. Maka kita harus cari 3 pangkat berapa supaya menghasilkan 9. Pangkat berapa coba? Nah, betul, pangkat 2. Setelah kita tentukan dia pangkatnya 2, kita langsung tulis nih di bawahnya. Jadinya 3 pangkat x kuadrat min x sama dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 kan 9. Nah, kalau bilangan pokoknya udah sama, kita coret lagi seperti yang nomor A tadi. Nah, bilangan pokoknya kita coret. Hasilnya tinggal yang pangkat. Pangkatnya berapa? Jadinya x kuadrat min x sama dengan 2. Nah, udah sama dengan 2 gini. Yang 2 yang tadinya di sebelah kanan, kita pindah ruas ke sebelah kiri. Jadinya x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Nah, dari sini kita sudah menemukan sebuah persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat, berarti kita harus mencari akar-akarnya. Bagaimana? Nah, ini seperti yang di contoh soal berikutnya. Berapa dikali berapa yang hasilnya min 2, terus berapa ditambah berapa yang jumlahnya min 1. Nah, untuk yang 2 ini kan faktornya itu perkalian yang menghasilkan 2 itu berapa sih? Cuma 1 kali 2 atau 2 kali 1 kan? Nah, kalau seperti itu kita langsung nulis ininya nih, angka 2 dan 1-nya sudah kita tulis, kita langsung cek kebenaran. Kalau misalkan di sini min 2, di sini misalkan min 1, nah kita kali min 2 dikali min 1 berapa? Hasilnya adalah min 2 kali min 1 berapa? Hasilnya adalah 2. Tapi di sini dia mintanya min, berarti dia nggak mungkin dua-duanya min, pasti ada yang plus. Nah, di sini nih kita cari nih. Di sini kita misalkan dia plus. Nah, kita cocokkan. Min 2 dikali 1 berapa? Min 2. Nah, cocok nih, jadinya min 2. Bagaimana dengan penjumlahannya? Penjumlahannya yaitu kita cocokkan lagi, min 2 ditambah 1 berapa? Punya utang 2 tapi baru bayar 1, berarti utangnya masih sisa bukan? Sisanya berapa? Sisanya adalah 1. Berarti cocok nih akarnya nih, x min 2 dengan x plus 1. Nah, kalau udah ketemu akarnya seperti ini, kita langsung tentukan nilai x-nya. Kalau misalkan di dalam kurungnya min, berarti di luarnya jadinya plus. Nah, kalau misalkan di dalamnya plus, di luarnya jadi min. Begitu.
Tuh, paham ya sampai sini ya? Nah, untuk yang soal yang C, yaitu 3 pangkat X dikali 4 pangkat X plus setengah, sama dengan 3, 4, 5, 6. Nah, terus kita jabarkan nih, 3 pangkat X dikali 4 pangkat X dikali 4 pangkat setengah. Kok bisa jadi begini sih, Bu? Kenapa bisa jadi begini? Kalian ingat nggak tentang sifat-sifat eksponen? Kalau misalkan sifat eksponennya dia berbentuk perkalian, pasti nanti pangkatnya tinggal dijumlahkan. Nah, ini kebalikannya. Di sini pangkatnya ada dijumlah dan ini pasti bilangan pokoknya sama. Kalau misalkan bentuknya seperti ini, kita langsung jabarkan aja. Jadinya 4 pangkat X dikali 4 pangkat setengah gitu. Nah, kalau misalkan di sini soalnya 4 pangkat X min setengah, berarti dijabarkannya 4 pangkat X per 4 pangkat setengah gitu. Jadi dalam menyelesaikan soal eksponen, kalian jangan melupakan sifat-sifat eksponen. Nah, sudah ini kita langsung jabarkan lagi nih. Dari 3x kali 4 pangkat x dikali 4 pangkat setengah kan sama dengan 3, 4, 5, 6. Maka 3x dikali 4x dikali 2. Nah, loh, ini 2 dari mana, Bu? Dari mana ya 2? Nah, kita lihat nih di sini. Untuk 4 pangkat setengah, kalian ingat baik-baik, jika angka berapapun yang dipangkatkan setengah, pasti itu adalah akar. Berarti kalau 4 pangkat setengah itu sama aja akar dari 4. Akar dari 4 berapa? 2 gitu. Nah, langsung ditulis lagi sebelahnya, berarti sama dengan 3, 4, 5, 6. Setelah itu 3 pangkat X dikali 4 pangkat X sama dengan 1728. Dari mana nih, Bu, 1728? Dari sini. Nah, 3, 4, 5, 6 dibagi 2 berapa hasilnya? Di sini hasilnya 1728. Kalau misalkan di sini 3, berarti 3, 4, 5, 6 dibagi 3. Menyesuaikan aja dengan angkanya. Nah, setelah itu di sini kan hasilnya 1728. Kita kali nih 3 pangkat X dikali 4 pangkat X, berarti sama dengan 12 pangkat X. 12 pangkat X. Nah, kita mau cari nilai X nya itu berapa. Oleh karena itu kita harus tentukan nih, kita harus nyamain juga nih 12 pangkat berapa biar jadi 1728 gitu, biar bilangan pokoknya kan sama. Di sini dia udah ngasih modal nih, awalnya 12 pangkat X. Berarti untuk yang sebelah kanan kita cari juga bilangan pokok dari 12 yang menghasilkan 1728 itu pangkat berapa. Nah, setelah kita hitung, ketemu deh hasilnya 12 pangkat 3. Maka dari itu bilangan pokoknya tinggal kita coret nih 12-nya. Maka sisanya adalah X sama dengan 3. Begitu. Paham ya? Semoga paham semuanya. Oke deh, sampai sini perjumpaan kita. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jangan lupa di like and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.